Karena kita ini bodoh. Karena kita ini bangsa yang masih bodoh, mudah dibodohi. Gitu loh, Mas. Jadi sebetulnya ayo toh bicara dengan akal sehat, pakai pikiran yang waras. Karena orang bodoh itu disanjung sedikit sudah mumbul. Manusia itu ada aturan hukum ya hanya dua, hukum Tuhan dan hukum manusia. Aturan bertuhan dan aturan berkemanusiaan. Nah, kita ini sebagai manusia, berangkatnya mencari Tuhan ya dari kemanusiaan. Jangan langsung berketuhanan. Dari mana asalnya? Lewat mana? Bagaimana caranya? Wong tentang kemanusiaan saja nggak sambung kok. Mau mencari tentang ketuhanan. Pakai apa? Nah, kita berangkat dari ilmu kemanusiaan. Jangan langsung masuk tentang ketuhanan. Nggak tahu, nggak nyampe. Wong Tuhan itu apa nggak ngerti kok. Nah, ajaran Jawa bukan seperti ajaran agama. Kalau agama ditulis di kertas itu, nah, orang hidup kok dipakai pedoman tulisan mati. Coba, ya agama biar agama. Bahkan Indonesia ini kan bukan negara agama. Ada dasarnya sendiri, ada falsafahnya sendiri. Coba toh, kalau dirasakan bangsa kita, ini bangsa yang terbodoh sedunia. Coba, orang Indonesia hidup di Indonesia, disuruh pakai kitabnya orang Arab, pedomannya orang Arab. Lu kok mau? Nah, kan bodoh toh, atas nama kita sebagai bangsa bodoh. Orang Jawa hidup di Jawa dipakai pakemnya orang Arab, disuruh lu kok mau? Kan bodoh toh kita. Ya mungkin lebih kebanyakan yang saya tahu itu bahwa orang Jawa yang terutama di kampung-kampung itu ya tadi itu karena mereka takut dengan ancaman-ancaman yang sudah dituliskan di kitab itu. Karena kita bodoh. Ya. Dan akhirnya memang apa ya, secara doktrin itu tadi mempengaruhi akan mental dan pikiran kita. Sehingga tidak bisa berpikiran jernih, kita tidak bisa bertindak. Itulah orang bodoh. Itulah orang bodoh. Makanya kita jangan bodoh lah. Kita merdeka sudah berapa? 79 tahun. Mosok merdeka sudah 79 tahun kok belum dewasa. Iya kan? Nah, kalau gini yang salah siapa ya? Yang salah yang di depan. Misalnya sekarang ada nih kesalahan pemerintah sejak dulu sampai sekarang ini belum pernah dibenahi. Belum pernah diteliti lagi peninjauan kembali. Benar apa enggak? Karena gini, manusia harus tahu benar. Kalau nggak tahu benar, salah-salah, keliru-keliru dijalani. Karena itu dianggap benar. Manusia harus tahu benar dan harus menegakkan kebenaran. Itu yang dimaksud Bopo dengan salah-salah dijalankan itu apakah orang pergi ke Mekah itu ya? Ya entah apa, banyak. Haji umroh itu kan kalau menurut hemat kami kan seperti ini. Jadi kan kadang-kadang kita itu orang-orang Kapitayan itu bicara sedikit, dikatakan penistaan agama kan seperti itu. Tapi setelah kita ngobrol sama beliau-beliau yang sudah pergi ke sana, katanya sudah haji, sudah umroh,
2-3 kali sampai ada 5 kali itu di sana juga batu, Bopo. Jadi kalau orang-orang kita dulu katanya menyembah batu. Nah, di sana juga batu ya, Bopo. Apakah itu bagaimana? Kan sama-sama batu itu. Jadi Ka'bah itu bukan batu, tembok. Nah, Itu iya, tembok, buatan bangunan. bangunan, itu Itu buatan pun- manusia. itu pun buatan manusia. Nah, Saya kalau pernah- batu ini buatan Tuhan, alam. Nah, ya kan seperti ini, Bopo. Saya pernah orang sudah pergi haji ngobrol dengan saya. Pergi haji sudah 3 kali. Saya tanya, di sana itu bangunan batu. Ya. Itu pun yang membuat manusia. Tapi kalau gunung ini bangunan asli, mending nyembah gunung timbang. Iya, gambar itu buatan Tuhan, buatan asli. Tuhan. Jadi- Tidak dipulas, enggak apa. Ibaratnya seperti itu. Nah, jadi kan Tapi kalau Ka'bah itu ya dicat, ya di kemuli kain. jadi sekarang ini kan musim dogma Iya. umroh, Bapak, sekarang Iya. ini untuk Enggak apa-apa. pendengar-pendengar yang di luar sana perlu dipahami atau nggak perlu punya uang gitu dibawa ke sana gitu. Itu kan istilahnya kalau dulu kan kita itu dijajah secara fisik, sekarang ini kan secara moral, Bapak. Ya, Punya uang didogma dibawa ke sana, makmur negara sana. iya. Orang pulang dari sana hutangnya banyak, sakit ya toh. Nah, karena apa? Rata-rata Karena seperti kita itu. ini bodoh. Nah, karena kita ini bangsa yang masih bodoh, mudah dibodohi. Gitu loh, Mas. Jadi sebetulnya ayo toh bicara dengan akal sehat, pakai pikiran yang waras. Karena orang bodoh itu disanjung sedikit sudah mumbul, Iya. ditakut-takuti sedikit ambles. Kalau kamu nggak mau pakai coro Arab, besok nggak dapat ganjaran, nggak bisa masuk surga. Surga itu miliknya orang Arab, bukan. Jadi gini, yang jelas, monggo, mari kita sebangsa setanah air Indonesia. Kalau hanya suku Jawa saja masih kurang lengkap. Kita ini sudah atas nama negara dan bangsa. Mari kita menjadi bangsa yang cerdas, tidak mudah dibohongi orang. Ya, jangan mudah dibohongi orang. Sekarang sudah banyak yang ketahuan. Ayo. Sekarang yang dinamakan kafir itu bagaimana? Kafir itu istilah dari mana? Istilah Arab toh? Istilah Arab, istilah agama-agama apa? Itu agama yang lain nggak pernah nyebut kafir. Kafir itu tertutup maknanya, Bapak. Bukan gitu kalau saya. Kafir itu orang pengkhianat, itu orang kafir. Menurut mereka seperti itu. Iya. Orang yang kafir itu orang yang mengkhianati diri sendiri. Orang Indonesia hidup di Indonesia yang dikembangkan budaya asing. Padahal hidup di Indonesia itu kafir, pengkhianat. Oh iya, jadi kafir kayak kafir ya, Bapak. Kafir. Jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Orang Jawa hidup di Jawa yang dikembangkan budaya Arab. Loh, kalau nggak senang jadi orang Jawa ya silahkan angkat kaki pindah ke Arab. Jadi tidak jadi baksil di. Nah, kafir itu kalau saya yang mengatakan itulah orang pengkhianat itu orang kafir. Terus kita itu orang Jawa itu dituduh karena mungkin sering apa ya, ada di gerumbul-gerumbul di hutan, apa di pohon-pohon yang besar, kita menyembah pohon atau menyembah hutan, gunung dan sebagainya gitu. Ya, makanya kalau nggak tahu tanya, kalau nggak ngerti tanya, jangan langsung bicara. Yang menuduh siapa? Paling-paling sekarang ini yang menuduh ya bangsanya sendiri, karena orang yang bodoh itu, yang dipakai peluru orang asing itu. Ayo wong Jawa do ngerti. Wong jati diri dhewe ora ngerti kok ngarani wong. Iya, sudah hilang. Nah ini manusia kalau nggak punya jati diri tidak punya harga diri. Nggak terasa toh.
orang Jawa, orang Indonesia setiap hari kepalanya dipakok keset dengan orang Arab. Nggak terasa. Dianggap dilus-lus pakai tangan. Iya. Ya, ayo. Silakan angkat bicara. 4 mata. Nek ngomong gantian. Sekarang sudah ini waktunya. Bangsa kita harus bangkit dari kebodohan. Jangan takut didoktrin. Kalau di masjid itu pagi, siang, sore, nyetel tua, pengeras itu. Masuk kita gak boleh. Wong di hadapan Tuhan itu kita sama. Di bawah naungan pemerintah kita sama. Kalau ada aparat negara, aparat pemerintah melarang, selarang itu. Sangat mengganggu pokoknya. Sangat mengganggu. Misalnya contohnya seperti ini, malam Jumat. Malam Jumat orang Jawa itu biasanya yang banyak menyakralkan hari Jumat. Karena apa? Ada itu. Tapi kalau orang yang nganut, ya maaf, ajaran Islam, kenapa kok nyakralkan Jumat? Kok enggak hari Senin? Padahal Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin. Ya toh? Ayo pelajari. Ada hubungan apa dengan Jumat? Apalagi pakai Jumat Kliwon, Jumat Legi. Arab itu nggak punya pasaran, iya. nggak punya. Jadi orang yang mengambil Jumat Legi, Jumat Kliwon dan sebagainya, itu miliknya orang Jawa. Arab nggak ada pon Kliwon itu nggak ada. Yang punya pasaran dan hari pasaran itu orang Jawa yang mengerti.